السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin, taklim sore Masjid Babur Rahmah yang mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla yang sampai dengan saat ini masih memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih dapat hadir dan berkumpul bersama-sama di tempat ini, di majelis ini dalam rangka talabul ilm, menuntut ilmu. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini sampai dengan selesainya taklim dan dilanjutkan dengan salat maghrib berjamaah, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai bagian dari amal saleh kita yang insyaallah nantinya akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin. Salam dan salam senantiasa tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya lanjutkan, beberapa pekan yang lalu saya hadir di Masjid Babu Taubah untuk menyampaikan tausiah dan saya mendapatkan informasi bahwa salah seorang jamaah taklim kita yang biasa hadir ya, meninggal dunia. Ya. Betul ya? Jadi serasa beliau masih bersama kita ini. Ya, karena beliau termasuk yang beberapa bulan terakhir cukup intens lah hadir ya bersama kita, membersamai kita dalam taklim kita. Kita doakan mudah-mudahan beliau husnul khatimah, min ahlul jannah wa ahlul maghfirah. Mudah-mudahan kalau Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan beliau di surganya. Lahu al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Amin. Baik, hadirin sekalian rahimakumullah. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz kita, tema yang akan kita bahas adalah hikmah berubah lebih baik. Kita coba bahas tema ini karena memang mumpung masih berada dalam suasana Muharram, tahun baru Islam 1448 Hijriah. Ya. Ini biasanya kita jadikan sebagai momen berubah ya. Jadi tahun baru mudah-mudahan semangatnya baru, ya, spiritnya baru, ya, mudah-mudahan menjadi lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya insyaallah. Nah, ikhwas sekalian, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pembahasan kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat ke-11. Ayat yang sering kita baca, sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ya. Cukup jelas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, artinya Dia Jalla wa Ala mengingatkan kita semua bahwa satu kaum, satu masyarakat, satu bangsa itu tidak akan bisa berubah kalau mereka tidak mengubah diri mereka sendiri. Ini ikhlas sekalian ya. Nah, oleh karenanya apa yang menjadi kenyataan di tengah-tengah kita saat ini, jujur bahwa kita ini banyak diisi oleh orang-orang pintar, oleh orang-orang hebat. Tapi jujur pula bahwa ada mental yang tidak berubah di tengah-tengah kita.
Eh, bahwa kita pintar iya, bahkan sebagian besar kita pintar. Mungkin pada umumnya. Ya, sekarang pendidikan orang tuh S1, S2, S3. Ya. Dulu orang diterima jadi karyawan SMP juga diterima, naik kelasnya SMA minimal. Belakangan naik kelasnya mungkin. Di sebagian tempat D3. Sebagian tempat lagi minimal S1. Dulu S1 bisa jadi dosen, sekarang minimal S2. Kan gitu ya, dan seterusnya. Jadi banyak orang-orang pintar. Tapi satu hal yang tidak berubah adalah, mohon maaf, mentalitas kita. Bahwa fakta bahwa hari ini mental korup itu ada, iya. Ini bukan karena lagi rame kasus Jampitsus ya, yang sekarang lagi viral di sosial media. Jadi bukan hanya itu, tapi kan sebelumnya juga didahului oleh kasus-kasus yang lain. Bahwa saya lihat, gitu ya, saya lihat komentar-komentar netizen, dia bilang apa? Gila negeri ini, sudah gila dengan korupsi. Saya katakan dalam kesempatan yang lain bahwa Indonesia ini bukan cuma, kalau gila saya nggak terlalu sepakat lah dengan kalimat ini ya. Kalau gila gimana ya, nggak war. Tapi saya katakan begini, Indonesia itu darurat korupsi. Karena orang yang memiliki mental korupsi itu ada di mana-mana. Ya minimal, mohon maaf ya. Ya minimal ada orang korupsi waktu minimal ya. Akan gitu, harusnya dia kerja jam 8, jam 9 dia baru datang. Harusnya dia pulang jam 4, jam 3, jam 2 dia baru datang ya. Tadi saya ceramah di satu perusahaan yang karyawannya belasan ribu, ya. Lalu kemudian sebetulnya itu kajian rutin. Nah bulan lalu saya tidak diberikan izin untuk hadir. Kenapa? Karena ketua DKM-nya Ustaz, hari ini ada isu demo buruh. Wah kan gitu ya. Maka taklim kita liburkan. Nah qadarullah, rupanya demonya nggak jadi di hari itu tapi besoknya. Jadi ketua DKM menyampaikan, mohon maaf ya Ustaz kalau bulan lalu kita nggak taklim, karena saya dapat info bahwa akan ada demo buruh, karena ketua DKM-nya manajer levelnya. Ya, tapi qadarullah ternyata aksinya malah besoknya, ba'da sholat Jumat. Oh iya, saya bilang tuntutannya apa? Tuntutannya itu adalah mereka ingin, ada beberapa tuntutan. Salah satunya ada mereka ingin beberapa karyawan dipekerjakan kembali. Saya bilang, emang ada masalah apa dengan karyawan ini? Cukup banyak. Ya. Beberapa melakukan tindakan A, B, C, dan seterusnya. Sampai ada yang sudah di PHK untuk dipekerjakan kembali. Saya bilang, kenapa dia di PHK? Ya karena dia sudah sampai, dia di antara yang dia lakukan itu, dia sering absen, setelah itu pulang. Nanti mau absen sore, datang lagi ke kantor, ke pabrik, absen pulang. Saya bilang berarti rumahnya dekat dong. Ya dekat-dekat sinilah gitu ya. Ini saya bilang ya nggak begitulah cara bekerja kan ya. Jadi mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Kalau ada siap-siap SP3 gitu kan. Ikhlas kalian, dan itu beberapa lain lah ya, cukup banyak gitu ya. Mereka ingin dipekerjakan kembali tapi manajemen menolak untuk menerima tuntutan itu. Ikhlas, jadi memang mental ya. Nah artinya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum mereka mengubah nasib mereka sendiri. Saya mau cerita sama antum pengalaman masa lalu. Dikisahkan tahun 1970-an itu Presiden Korea Selatan Park Chung-hee itu datang ke Indonesia. Ada sebuah kisah yang saya baca begitu. Ketika Park Chung-hee datang ke Indonesia, kelilinglah dia ditemani guide-nya. Satu ketika dia melihat ayat ini di papan reklame. Ya dalam bentuk apa, kalau sekarang billboard gitu ya. Dia tanya sama guide-nya, pemandunya, itu apa? Oh itu Tuhan, itu ayat Quran. Ya. Itu ayat Quran, kitab suci yang dibaca oleh umat Islam di negeri ini. Lalu kemudian dia tanya, artinya apa? Ya artinya ini disampaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan itu tidak akan mengubah, tidak akan pernah mengubah nasib satu kaum sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri. Nah rupanya kalimat inilah yang dibawa oleh Park Chung-hee ke Korea Selatan. Setelah itu menjadi inspirasi baginya, yang terjadilah industrialisasi besar-besaran di Korea Selatan sampai dengan saat ini, dan terbukti biiznillah dengan izin Allah lantaran ayat ini. Di antaranya insya Allah Korea Selatan lebih maju dari negeri tempat dia mendapatkan inspirasi dari ayat tersebut.
Antum melihat Korea kayak apa sekarang kan? Apalagi ketika dia menjadikan head to head musuhnya Jepang ya. Kalau Korea kan begitu ya. Selalu berkompetisi dengan Japanese. Akhirnya luar biasa ya kawan sekalian kan. Dunia otomotifnya, elektroniknya. Dulu saya ingat awal-awal datang ke tempat ini, ke Bekasi saya pindah, masih ada lah tuh yang namanya pabrik Sanyo. Masih. Ya, dapat kisah akhir tentang pabrik Sony. Sekarang udah nggak ada semua tuh. Sanyo, Sony, Panasonic juga tinggal sebagian kan. Nah, tapi sementara perusahaan Korea jaya tuh, LG, Life is Good, ya kan? Dan seterusnya ya. Belum lagi mobil-mobilnya, ya Hyundai dan lain sebagainya kan. Jadi ini kawan sekalian. Jadi artinya mereka berubah. Di antaranya kalau dari kisah tadi yang saya sampaikan, bagaimana seorang presiden itu mendapatkan inspirasi dari ayat ini. Kita harus berubah. Indonesia juga bisa berubah. Tapi tadi, emang betul-betul kita harus merubah satu kaum itu dari diri mereka sendiri. Nah oleh karena itu ikhwan, berubah menjadi lebih baik. Tidak ada yang abadi dalam kehidupan selain perubahan. Orang yang tak berubah dari buruk menjadi baik atau dari baik menjadi lebih baik, dia ibaratkan seperti orang yang jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, la yuldaghul mu'min min juhri wahidin marratain. Seorang mukmin itu tidak jatuh dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Jadi seorang mukmin hakikatnya itu dia tidak akan jatuh kepada lubang yang sama, kesalahan yang sama itu 2 kali. Hadisnya hadis sahih rawahu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Antum tahu nggak hewan yang kalau dia lewat lubang itu dia pasti jatuh? Nah besoknya kalau dia lewat lagi tempat yang sama dia pasti jatuh lagi. Antum tahu nggak hewan apa itu? Hewan yang biasanya identik dengan pandir bodoh. Apa? Keledai kan? Keledai. Keledai itu dia lewat satu lubang jatuh dia. Besok dia lewat lagi jatuh lagi dia. Jadi jangan sampai kita itu diumpamakan seperti keledai. Kita itu mukmin, orang beriman. Yang secara maknawiyahnya kita punya kita punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul bahwa antum menjalani profesi sebagai karyawan, bukan CEO yang sedang menyamar, begitu ya. Ada ini ya. Bahwa kita faktanya karyawan biasa, pegawai biasa, sementara CEO kita mungkin bukanlah seorang mukmin, tapi dalam timbangan Allah, posisi kita sebagai karyawan, walaupun karyawan, tapi kita orang beriman itu tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba antum ingat ayat-ayatnya kan. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Surat Ali Imran saat ya. Dan janganlah kamu merasa sedih, gitu kan? Kenapa? Sebab apa? Wa antum a'launa. Kamu itu tinggi di sisi Allah in kuntum mu'minin jika kalian beriman. Makanya kita ini jika mukmin, kita ini punya posisi tinggi di sisi Allah. Walaupun memang di mata manusia dalam kehidupan sehari-hari kita biasa aja. Ya tadi kita bukan CEO, bukan bos ya, karyawan biasa, pegawai biasa. Tapi apa? Dari sisi kedudukan ya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala kita mulia. Disebabkan apa? Kita mukmin. Nah, makanya Nabi mengatakan la yuldaghul mu'min min juhri wahidin marratain. Nah, ikhwas sekalian, apa kata Imam Ibnu Utsaimin? Dia berkata, "Fal mu'min la yulaghu min juhri marrataini li'annahu hadin." Fatin kais, ya. Seorang mukmin itu tidak jatuh dalam lubang yang sama itu 2 kali. Kenapa? Dia hadir. Dia waspada. Ya. Dia fatin kais, dia pintar, cerdas. Maka hal ini menunjukkan bahwa hendaknya seseorang itu memiliki kecerdasan supaya tidak terulang kembali tertimpa kemudaratan. Makanya kenapa kita belajar ilmu Islam, ilmu agama, supaya jangan sampai ada hal-hal yang bisa memudaratkan kita, ya, dan memudaratkan kita yang terulang-ulang. Ya, artinya jangan sampai kita melakukan penyimpangan syariah itu berkali-kali. Ya. Begitu kan? Nah, jadi itu. Nah, mengapa kita kemudian belajar ilmu pengetahuan yang lainnya juga begitu kan?
supaya kita punya tambahan ilmu, maslahat bagi kehidupan kita, dan supaya juga ada kesalahan yang tidak berulang. Nah, hari ini agak konyol nih. Kenapa? Korupsi itu berulang-ulang. Karena hari ini yang kena korupsi, yang ngomongin baru kemarin anti korupsi. Jadi kayaknya besok-besok kita udah nggak percaya lagi kayaknya ya. Kalau ada ngomong koruptor, sikat. Nggak taunya dia kena juga. Maka di kajian tadi siang saya sampaikan, bolehnya mendoakan orang zalim. Walaupun ulama berbeda pendapat, tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan kezalimannya. Ya Allah, laknatlah para koruptor. Ya, bikin susah hidup mereka. Cuma hati-hati, pastikan dulu kita juga nggak korup. Karena kalau kita korup, kita yang kena doa kita juga. Waduh, nah itu dia makanya. Antum pastikan dulu, aneh korupsi nggak nih? Oh aman. Aneh doang ya nggak apa-apa. Akhirnya ya Allah hancurkan orang-orang zalim. Antum zalim juga. Ya antum kena dari doa itu kan? Ya, itu ada pendapat begitu. Kata ulama, bolehnya kita mendoakan orang-orang zalim, ya, tanpa harus menyebutkan siapa-siapanya. Jadi biar laknat itu menimpa orang-orang zalim secara keseluruhan. Termasuk laknat buat para koruptor kan. Tapi pastikan dulu. Yang repotnya kan kena sendiri kan. Jadi itu kan. Jadi itu ya kawan ya. Makanya banyak orang yang takut doa begitu, dia mikir kan. Kemarin gue korupsi yayasan. Lembaga dakwah korup juga. Wah kacau nih kan. Ya itulah kadang-kadang ya. Emang susah nih mau ngomong di Indonesia. Quran aja dikorupsi. Antum bisa bayangkan Quran aja dikorupsi. Ya, beberapa lembaga-lembaga juga yang katakanlah di sana diyakini ada orang-orang salehnya, kadang-kadang juga ada saja hal-hal seperti itu. Jadi ini kan, apalagi sekarang nih, wah sampai kata orang udah kita saksikan saja, kayaknya ceritanya seru nih. Seru kan, ngeri-ngeri sedap. Jadi anggap aja nih antum lagi nonton sinetron. Cuma nih sinetronnya agak-agak serem nih. Ya, dramanya drama beneran ya, bukan drama Korea ya. Tapi oleh karenanya orang beriman itu tidak akan melakukan kesalahan sama seperti sebelumnya. Dia belajar, dia menyesal, memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh, berubah menjadi lebih baik. Ini kan diantara cara bertobat kepada Allah itu kan begitu. Ya, menyesal, ya, kemudian tidak mengulanginya, menyesal, ya. Kemudian tidak memperbaiki diri, kemudian berjanji ya untuk tidak mengulangi perbuatan itu di masa-masa yang akan datang. Oleh karenanya bila kesalahan itu berkaitan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia taubat ya. Dia taubat itu kan artinya maknanya ar-ruju' ilal haq ya, kembali kepada Allah, kembali kepada kebenaran. Ya. Jadi setelah dia berbuat salah, dosa atau maksiat, kemudian dia bertekad tidak mengulanginya kembali. Ini kalau kaitannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang yang agak rumit itu kalau kaitan dosa itu kepada sesama manusia. Itu ya kawan. Jadi kalau kaitannya kepada sesama manusia apa? Jadi seperti berbuat jahat, menyakiti atau mengambil hak-haknya secara tidak sah, ia bukan hanya menyesali perbuatannya, tapi juga apa? Minta maaf dan mengembalikan apa yang diambil itu kepada yang berhak. Makanya dosa koruptor itu nggak cukup dengan dia banyak istighfar, nggak cukup dengan setelah itu dia rajin ke masjid, nggak selesai urusannya. Kecuali apa? Dia mengembalikan apa yang sudah dia makan, apa yang sudah dia ambil kepada pihak-pihak yang memang haknya diambil tersebut. Itu baru selesai itu urusannya. Ya. Makanya antum pernah dengar hadisnya kan? Yang pernah saya sampaikan mungkin dalam waktu-waktu yang lampau gitu ya. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis, tahu enggak kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Nabi tanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis, tahu enggak kalian siapa orang bangkrut? Lalu para sahabat menjawab, al-muflisu fina. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang man la dirhamu lahu wala mata'un. Orang yang enggak punya dirham, enggak punya dinar, dan enggak punya harta benda. Sepintas jawaban ini betul kalau dari sisi materi ya.
Sepintas jawaban ini kayaknya benar gitu. Siapa sih yang bangkrut? Yang bangkrut tuh orang nggak punya uang sama nggak punya harta benda. Ya memang sepintas benar, sekilas benar nih jawaban. Ya lihat aja dalam kehidupan kita. Seseorang itu kan dikatakan bangkrut kalau nggak punya duit dan nggak punya aset. Ya. Tapi selama salah satunya masih ada, oh dia nggak bisa disebut bangkrut. Saat antum punya duit nggak? Aneh nggak punya duit, akhi. Duit ana di dompet kosong. Terus tapi rumah ada 3, mobil ada 5, itu nggak bangkrut itu. Tinggal jual aja itu ya. Ya nggak? Pak Sugiman gimana? Punya uang nggak? Oh nggak punya Ustaz. Saya lagi bokeh nih. Ya, saya nggak ada uang cash. Tapi di rekening ada lah. Kira-kira 5M. Wah banyak ya kan. Atau di rekening juga kosong Ustaz, nggak ada uangnya. Tapi ada rumah, satu di Sumarekon, satu di Grand Wisata, satu lagi di Pondok Kelapa di Bilimun ya. Ada aset lah, mobil 5 gitu kan. Nah, ini nggak bisa dibilang bangkrut. Atau sama, punya mobil nggak punya, rumah nggak punya, tapi uang punya. Itu di rekening ada 20M. Wah kan gitu ya. Nah, ini kan yang lagi seru yang sekarang nih ya. Digerebek rumahnya, digerebek kafenya, digerebek satu rumah di mana di Sentul. Di Sentul ada satu ruangan ya, ada brankas ya apa itu ya. Dibuka sama polisi, di dalamnya ada emas sebanyak 74 kilo, emas batangan. Antum kali aja deh tuh, 74 kilo kan berarti 74.000 gram. Kari 2 juta 1 gramnya. Ya Pak Agustino sekali coba. Ya, yang akunting gitu ya. Berapa ratus M tuh. Belum lagi ditemukan uang cash besarnya 12 juta US dollar. 12 juta 700 US dollar. 1 dolar 8.000 ya, 18.000 sorry. Kali dia itu 12 juta. Ditemukan lagi di tempat itu dolar Singapura. 14 juta US Singapura. Dolar Singapura. Belum lagi ditemukan lagi rupiahnya. Ada rupiahnya nggak banyak 100 juta. Itu ratusan miliar tuh. Dahsyat kan? Rakyat lagi susah. Kemarin infonya 60.000 lebih anak di negeri ini yang diterima PTN itu nggak jadi ngambil kuliah. Kenapa? Mikir dia, UKT-nya berapa? Orang tuanya lagi susah. Ada yang udah nggak kerja, ada yang kerja tapi penghasilannya nggak cukup. Gimana? Akhirnya apa? Bisa jadi ada orang tua yang ngakal-ngakalin UKT kan? Listrik 2.200, tulis 1.300 wattnya. Ya, penghasilan harusnya 20 juta, 15 juta, tulis sajalah 8 juta. UKT-nya jadi rendah. Kan begitu kan? Saya waktu beberapa tahun lalu anak saya masuk kuliah aja, saya tulis UKT apa adanya. Saya pikir dengan apa adanya murah, ternyata mahal juga. Waduh, salah strategi. Tapi kan kita mukmin, ustadz lagi nggak boleh bohong kan? Sudahlah ya. Udah terima apa aja. Tapi kok jadi mahal? Temanku sekian, nggak apa-apa lah. Tanda kita jujur, dah biar aja udah. Insya Allah ada rezekinya gitu kan? Karena apa? Kok negeri sama aja kayak swasta kan gitu ya? UKT-nya, ya sudahlah ya. Anaknya sudah mau selesai juga kuliahnya gitu kan? Jadi itu ikhwan, ya. Jadi kalau kembali kepada manusia itu begitu ya. Nah kemudian bangkrut tadi ya. Ternyata kata Rasulullah bukan itu bangkrut. Jadi al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah man la ya'ti yaumal qiyamah. Ya bisalati, bisiyamin, bizakatin. Orang yang nanti datang di hari kiamat dia bawa pahala salat, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala zakat. Dan yang lainnya tentu pahala haji, umrah dan lain sebagainya. Tapi wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa kalama hadza wa daraba hadza wa safaqa dama hadza. Tapi dia datang kepada Allah di hari yang sama, di hari kiamat, dia bawa dosa apa? Dia pernah maki orang. Dia pernah caci maki orang. Dia pernah menuduh orang, dia pernah mukul orang, dia pernah ngambil harta orang.
dia pernah membunuh orang semua. Apa kata Nabi SAW? Perlahan-lahan semua kebaikannya itu Allah berikan kepada orang yang dia zalimi di dunia. Sampai habis. Ketika kebaikannya sudah habis, orang yang ngantri menuntut keadilan karena dia dulu zalim di dunia masih banyak. Akhirnya apa kata Nabi SAW? Allah ambil kadar dosa mereka, Allah timpakan kepada orang tersebut, thumma turiha finnar. Kemudian orang itu dicampakkan ke dalam neraka. Nah, itu dia. Ini orang bangkrut nih. Ya, dulu amalnya banyak di dunia habis. Makanya hati-hati dalam bermuamalah kepada manusia. Jangan main orang salah dikit main dimaki-maki. Jangan main orang salah dikit main ditempeleng. Semua nanti ada balasannya di akhirat. Ya, jangan nyangka Allah lalai, tidak. Gusti Allah mboten sare. Enggak? Gusti Allah mboten sare. Allah tuh enggak tidur. Allah maha lihat antum ngapain. Antum zalim sama orang dihitung sama Allah. Nah, makanya nih orang-orang yang jahat nih, koruptor nih kayaknya enggak, imannya kepada hari akhir lemah kali ya. Dia ngerasa kayaknya sudahlah ya, aman kayaknya di akhirat. Yang penting gua habis koruptor banyak sedekah ke anak yatim. Ya kagak bisa lah. Nggak bisa, Islam nggak ngajarin gitu. Dalam Islam itu kaidahnya innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Makanya haji pakai uang korupsi ditolak sama Allah. Ya? Begitu kan? Bangun masjid pakai uang korupsi, ngasih makan anak yatim pakai uang korupsi, ditolak semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Tapi ngasih makan anak yatim pakai uang lemburan, kerjanya benar, lemburnya sesuai, itu dia. Insya Allah Allah terima. Ya kan? Ya enggak? Nah, jadi itu ikhwan. Tapi jangan lagi lembur kemudian taklim. Ini juga enggak boleh. Ini waktunya lembur. Harusnya datang ke tempat dia, ke spot dia kerja, dia malah hadir taklim. Akhirnya taklimnya jadi masuk hitungan lembur. Nah, ini enggak boleh nih. Ya taklim, lembur ya lembur ya. Kecuali ada range. Jam 5 selesai ya, taklim dulu, nanti lanjut lemburnya jam 7, jam 8 dan seterusnya. Itu. Karena enggak boleh juga wala talbisul haqqa bil batil. Ngaji itu hak bener. Enggak? Jangan dicampur sama jadwal memang harusnya masuk kerja. Kalau diambil jam kerja dengan jam taklim itu mencampur baukan antara hak dan yang batil. Enggak? Sama seperti mahasiswa syariah, ya, mahasiswa kuliah di ilmu syariah, kemudian ngekos, uangnya pas-pasan, supaya murah listriknya boleh ngambil langsung nyuri dari PLN. Lu antum kok nyuri? Tenang aja, ini kan buat dipakai buat belajar ilmu agama. Ya enggak bisa. Itu namanya talbis. Ya mencampur baurkan antara hak dan yang batil, enggak boleh. Kita tetap berdosa. Nah ya kawan, jadi itu ya. Oleh karenanya Ibnu Athaillah As-Sakandari, Syekh ya al-Imam ya, yang menulis kitab Al-Hikam, beliau pernah mengatakan, jika engkau merasa berat untuk taat dan beribadah serta tidak menemukan kenikmatan dalam hati, sementara engkau merasa ringan bermaksiat dan menemukan kenikmatan di dalamnya, ketahuilah engkau belum jujur dalam taubatmu. Ya, jadi kalau ibadah kok enggak menemukan rasa nikmat ya? Tapi begitu maksiat tuh malah nikmat kan? Nah, nauzubillah min zalik gitu ya. Harusnya kan tidak demikian. Ya, kalau orang benar dalam taubatnya, dia akan merasakan kenikmatan dalam ibadahnya. Sementara dia merasa benci pada saat dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, hadirin sekalian, oleh karena dalam hadis dikatakan di akhirat kelak itu ada orang yang tertahan masuk surga itu karena pernah mengambil hak sesama secara zalim. Semena-mena di dunia dia baru diperkenankan masuk surga setelah semua urusannya dengan orang dia zalimi, jahat atau diambil haknya tersebut selesai. Itu kalau masih ada memang kebaikannya. Kalau enggak ambiar, masuk dulu dia ke neraka kan. Sebagaimana dalam hadis sahih yang lain, antum pernah dengar barangkali, ada seorang hamba yang akan masuk surga tertahan karena hutangnya kan. Nah, jadi hati-hati, yang punya hutang bayar.
Termasuk zalim, orang yang punya duit buat bayar utang tapi nggak dibayarkan. Saya punya utang sama Zazam 5 juta. Ustadz punya utang sama Azazam, punya 5 juta. Lama saya terima duit 500 juta. Nggak saya bayarin. Loh kok antum nggak bayar Ustadz? Nanti aja lah, gampang itu. Saya mau beli HRV dulu yang baru. Saya mau beli apa disebutkan ya. Mungkin beli mobil. Enggak boleh zalim. Ya bayar dong 5 jutanya. Ya sisanya belilah. Oh kebanyakan 500 juta. Ya dapat uang 150 juta lah. Bayar yang 5 jutanya, sisanya 145 ya belilah. Apa yang mau dibeli? Mobil lah seharga segitu. Nah, jadi dibayarkan. Jadi kalau kita punya uang nggak bayar hutang, itu zalim. Makanya gimana dong pertanyaannya, kalau ada orang mau punya utang, dia dapat uang, terus dia mau gunakan pergi haji, bagaimana? Bayar dulu utangnya. Ya, nanti setelah itu nabung. Wah gitu kan, bayar hajinya nanti tunaikan. Kenapa? Menunaikan hutang itu kewajiban. Itu bayar dulu hutang-hutangnya, setelah itu berazam. Wah azam lagi disebut ya. Berazam, bertekad, ya Rabb, dengan sisa uang ini mudah-mudahan Allah mudahkan untuk pergi berhaji, gitu kan? Tetap hutang itu harus didahulukan. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita akal, pikiran ya, hati nurani kepada manusia, di samping kemampuan dan kekuatan fisik. Nah, semua ini dimaksudkan agar manusia itu belajar dari banyak hal di sekitarnya. Termasuk apa? Belajar itu juga dari kesalahan. Ya. Ada orang sudah berapa kali nikah? Sudah 3 kali Ustaz. Terus 3-tiganya cerai. Coba belajar. Kenapa kok bisa-bisa? Yang pengalaman pertama rupanya dia nggak belajar. Kenapa? Ente kok gagal? Waktu itu kami masih muda. Wah. Saya nikah umur 18 tahun, istri saya 16 tahun, oke lah. Nikah lagi kan di umur berikutnya 25 atau sekian. Bisa lagi, harusnya kan belajar. Ternyata dari kedua nggak belajar lagi, jadi lagi yang ketiga. Waduh, luar biasa ini ya. Kalau sudah 3 kali, ntar keempat antum dapat tas pinggang lah, dapat hadiah gitu kan. Jadi kan gitu ya. Jadi memang harus belajar dari kesalahan. Kesalahan juga harus kita pelajari apa yang membuat, gitu ya. Bahkan kesalahan itu nggak harus kesalahan kita, kesalahan orang lain di masa lalu. Kenapa saya jadi pribadi seperti ini? Mungkin orang tua dulu mendidik saya model begini. Kalau gitu apa? Kalau ingin berubah, ubah cara mendidik kita terhadap anak-anak. Mana yang dipakai orang tua kita dulu baik buat kita, pakai. Yang enggak, jangan lagi. Gitu kan? Karena kalau enggak apa, kita meneruskan apa yang sudah terjadi di masa lalu gitu kan. Nah, jadi itu ya kawan ya. Inilah kadang-kadang. Cuma kan ada orang yang kadang dendam dengan masa lalu gitu ya. Tapi anehnya bahasa dendamnya itu dia tidak berubah. Dia ulang lagi, repetisi gitu kan. Cara-cara yang dilakukan oleh orang tuanya dulu, akhirnya begitu. Contoh misalnya dulu kita dididik oleh orang tua yang super galak, keras. Kita ulang lagi ke anak-anak kita, kan ribet ya. Pengulangan kan gitu ya. Kalau jadinya kayak antum, tegas, apa. Lah masalahnya sekarang kan generasinya beda nih. Gen Z, Alpha. Dikerasin ternyata malah retak. Apa istilahnya, ada generasi strawberry, generasi kaca, mudah pecah. Digalakin coba. Kalau kita digalakin gimana dulu? Antum kan dengan saya sebagian ada yang seumuran nih, 50-an kan. Kita dulu sekolah 80 SD, diginiin kan, sama guru. Marah nggak kita? Enggak. Dendam sama guru? Enggak. Siap. Ya, Syahrizal berdiri depan kelas, angkat kaki sebelah, udah kayak kungfu kids. Dendamkah dengan guru? Enggak. Ditertawakan teman-teman, dendam? Enggak. Sekarang bisa jadi ada temen yang didendam sama dia. Ya, karena ngejek di depan kelas. Oh, dulu mah enggak ada. Kita ngadu ke ayah kita, ya dulu gini, bukannya marah, nanti ayah suruh tambah lagi sama gurunya. Marah ditambahin, kacau kan? Habis itu kita nggak ngelapor lagi sama orang tua kan? Ayah suruh tambah lagi, kan gitu? Nggak ada. Disentil, diapain, cari cambangnya, suruh kayak kungfu kid, ya kan?
Ya, belum lagi disuruh nulis bait. Satu papan suruh nulis kan. Saya berjam, saya. Ya kan? Belum lagi di kertas apa dulu yang garis 3 itu. Wah, berapa halaman? Enggak ada. Tapi itu memang bukan generasi stroberi dulu ya. Dan itu menguatkan kan. Hajar kita pakai penggaris. Enggak juga. Ya berkah lah. Makanya saya kadang mikir kenapa saya jadi guru ya. Mungkin ini kali berkah dari guru saya. Karena dulu kalau setiap guru saya ngajar kan itu ada minuman gelas di sekolah-sekolah zaman dulu. Guru itu dibuatkan teh manis. Itu karena saya agak nakal, teh manisnya saya minum. Sering saya minum teh manis guru itu saya minum. Akhirnya walat saya jadi guru. Saya bilang nih gara-gara minum air minumnya guru saya jadi guru gitu. Allahu alam gitu ya. Nah ini ikhwan ya. Jadi belajarlah ya dari kesalahan, dari hal-hal yang di sekitar kita. Nah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah ya bagi orang yang berakal. Siapa orang-orang yang berakal itu? Yaitu alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi orang berakal itu orang-orang yang ketika mereka duduk mereka ingat, berdiri mereka ingat Allah, duduk mereka ingat Allah, dalam keadaan berbaring mereka ingat Allah. Mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi dia berpikir, digunakan akalnya untuk berpikir. Antum perhatikan, tidak ada yang Allah ciptakan, begitu kan? Itu yang sia-sia. Ya. Ma khalaqta hadza batila, ada enggak yang sia-sia? Bahkan punten ya ikhwan, di perumahan saya itu ada satu pohon yang ditanamin sama developer. Ya, itu pohonnya buahnya kayak apel. Namanya pohon bintaro orang bilang ya. Itu ternyata setelah diteliti itu racun itu. Daunnya, batangnya, buahnya nggak bisa dikonsumsi kan? Ya kayak apel kan kalau awal-awal yang nggak tuh, ya Allah di depan rumah saya buah cakep-cakep betul, tapi jangan coba-coba dipegang, dimakan. Tapi artinya apa? Allah ciptakan itu kan nggak ada yang sia-sia. Walaupun peneliti mengatakan berapa bagiannya itu racun, tapi setidaknya dari nilai estetika enak ngelihatnya. Ada dia kan besar ya, kayak model pohon Kamboja ya, gitu ya. Dan itu menaungi rumah tuh adem. Emang tinggal rajin-rajin aja nyapu depan rumah kan gitu kan? Enggak. Tapi ternyata saya pernah menemukan dalam satu penelitian buahnya itu kalau sudah kering itu ditaruh di pojok-pojokan tuh nggak ada tikus tuh jauh. Dia anti tikus tuh buahnya itu. Artinya ma khalaqta hadza batilan. Ketika ada satu ciptaan Allah yang kita sangka kayaknya manfaatnya apa deh? Ya bisa jadi karena ilmu kita belum cukup. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ada hikmahnya. Dan kadangkala hikmahnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Ada yang bisa kita ketahui ya, yang Allah berikan ilmunya, ada pula yang memang wah, belum nih. Tapi entah mungkin ratusan tahun kemudian, saya yakin beberapa penelitian yang hari ini modern, yang canggih, itu di masa-masa lalu puluhan ratusan tahun yang orang anggap ini apaan sih? Kan gitu ya. Ini buah apaan sih? Ya, apa sih? Ikhwan, tahun 80-an tuh saya sudah SD 80 awal. Saya nggak ngerti itu yang namanya di dekat rumah saya itu ada puskesmas, itu ada buah. Ya, ada pohon namanya buah apa itu? Yang kayak nanas, mengkudu apa? Mengkudu ya? Kan ada buahnya tuh ya. Kecil-kecil kayak nanas kan ya. Ya. Kayak berjerawat dia. Ini apa? Buat main timpuk-timpukan. Ya kan, ceprot ya kan. Ada lagi buah jarak gitu kan. Nggak tahu, tapi belakangan penelitian membuktikan mengkudu itu banyak jadi obat sekarang ya, bismillah ya. Ada ramuan mengkudu, ada kapsul mengkudu. Coba. Ya. Ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya enggak? Kan begitu ya. Coba apa lagi? Yang dulu seolah-olah enggak ada faidahnya. Kalau Gen Z bilang unfaedah. Sekarang ketemu.
luar biasa. Faedahnya ya. Masya Allah. Itu ya, jadi kita gunakan akal kita. Nah oleh karena itu kita hijrah untuk menjadi lebih baik, berubah lebih baik. Manusia jangan menyerah atau putus asa dengan keadaan yang anggap sulit dan berat. Al-Quran menyebutkan di akhirat nanti malaikat bertanya kepada orang-orang yang tidak mengubah kondisinya di dunia dengan berbagai alasan, padahal ada banyak kesempatan dan kemampuan untuk berubah. Ya termasuk pertanyaan tentang ayat ini ya terkait dengan berhijrah gitu ya. Nah oleh karenanya Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ya. Jadi orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ya. Nah kalau di ayat ini kan yang ditanya oleh malaikat itu orang yang tidak berhijrah secara tempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang tertindas di bumi Mekah. Ya, mereka ini orang-orang yang berhijrah secara tempat ya, secara fisik. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa kenapa kita harus berubah menjadi lebih baik? Karena al-muhajir yang dimaksud orang yang berhijrah itu juga bukan hanya semata-mata orang berhijrah secara tempat fisik. Tapi orang yang berhijrah itu juga adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang belakangan dikenal sebagai hijrah secara maknawiyah. Nah, makanya hikmah berubah lebih baik itu ini. Kenapa? Karena kita adalah al-muhajir. Kita adalah orang-orang yang berhijrah, mukmin yang berhijrah yang apa? Yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Sehingga hijrah secara maknawi berubah menjadi lebih baik itu dalam kaitan apa? Dari jahil kepada Islam. Dari kufur kepada iman. Dari maksiat kepada taat. Gitu ya. Dari haram kepada yang halal. Dari munafik kepada istiqamah. Itu dia. Jadi kita berhijrah berubah lebih baik dari apa? Dari bodoh kepada Islam. Gak ngerti Islam. Dia belajarlah Islam. Ya. Jangan sampai hidup kita hanya untuk kerja aja. Udah di kantor, di pabrik nggak ikut taklim, ya paling nggak di perumahan lah ikut taklim, kan gitu ya? Ya nggak? Sat, afwan saya nggak sempet Sat ketemu antum tiap hari Kamis sore. Ya, jangankan antum, yang hubungin saya aja nggak pernah kelihatan batang hidungnya bertahun-tahun. Dia cuma japri saya, Ustaz jangan lupa bisa nggak hari ini? Ya salam buat beliau. Antum ditanyain sama Ustaz gitu kan. Tapi WA-nya selalu sampai tiap bulan. Ustaz besok bisa. Ya. Saat temanya apa kan? Tapi orangnya nggak pernah kelihatan di depan saya. Sibuk kayaknya dia malam lemburan. Ya salam aja lah. Buat afulan gitu kan. Antum ditanyain Ustaz katanya. Ya WA antum saja. Tapi ya saya selalu mendoakan kebaikan buat teman-teman semua insya Allah. Jadi itu kan. Ya tapi ya nggak apa-apa. Bisa di mana? Di perumahan anak ngaji. Ya sudah kan. Atau di luaran waktu weekend. Ya akhir pekan. Gak ada lemburan, gak ada kerjaan. Saya juga ngaji Ustaz. Kadang saya ngaji di Jaka Sampurna. Saya ngaji di mana tempatnya Ustaz Adi Hidayat tuh. Apa namanya? Galaksi ya. Kalau dulu gak tahu masih gak ngisi kajian di sana dekat rumahnya. Oh atau siapa Ustaz tuh. Silakan aja gak apa-apa. Atau di Duku Zamrud ada kajian Ustaz Firanda tuh ya. Sebulan sekali tuh ya. Di mana Duku Bima ya. Silahkan saja untuk belajar Islam pada Ustaz-Ustaz apapun. Itu ya. Jadi sempatkan. Dari jahil kepada Islam. Jadi supaya kita ngerti tentang Islam. Kan gitu ya. Nah setelah itu apa? Dari maksiat kepada taat. Biasa maksiat. Udah gak lagi aneh. Tobat. Aneh sekarang mau yang taat-taat aja. Udahlah. Ya begitu kita cukup belajar ya. Dari pengalaman saudara-saudara kita yang lain. Toh pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah. Ya seperti saudara kita Pak Fulan ya. Pak siapa? Yang wafat? Ya Pak Tono ya, Pak Mas Tono ya. Coba kan. Ini kalau taklim kan persis kadang-kadang. Simetris depan saya dia duduknya tuh. Antum gak ini depan saya, antum agak ke kiri kanan aman berarti. Itu sering kali ya. Kalau antum perhatikan dia selalu depan saya dengan saya. Ikut. Saya gak nyangka juga ya. Jadi itu. Makanya pas saya kemarin ngisi di plan 2. Ustaz, antum kenal sama beliau gak? Siapa? Ini fotonya. Ya Allah. Saya kaget itu langsung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semoga Allah merahmati beliau.
Nah jadi ini ya, jadi dari maksiat kepada taat. Jadi kufur kepada iman. Dari melakukan perbuatan haram kepada yang halal. Gitu ya. Ya alhamdulillah. Di Indonesia ini nyari sesuatu yang halal tuh gampang, banyak. Asal mau. Jangan dibalik. Karena ada orang putus asa. Aduh Ustaz, nyari yang haram aja susah. Ah, enggak itu. Ini orang putus asa. Banyak masih yang halal. Cuma asal nggak gengsi aja. Maka dalam satu hadis kata Nabi SAW, daripada minta-minta, kalau kau ambil, kumpulkan kayu kering, kau ikat, kau panggul, lalu kau jual, itu lebih mulia di sisi Allah. Tuh lihat. Bayangin coba. Banyak yang halal, nggak usah yang haram. Yang haram juga banyak, tapi yang halal juga banyak. Ya yang haram jangankan nunggu dewasa, kecil-kecil aja kadang kita udah nyari. Kalau nggak diajarin seagama, kita udah yang haram. Saya dulu SD udah jadi pengusaha saya. Haram. Ya, tiap malam-malam saya keliling di komplek perumahan saya, itu timah-timah yang ada di mobil, di plat saya kumpulin, saya kiloin jadi duit. Tuh lihat betapa dosanya saya di masa kecil. Tapi belum tahu halal haram, belum balik. Tapi mental bisnis sudah ada. Malam-malam saya keluar. Kan saya tinggal di komplek tuh. Kompleknya macam-macam, tentara banyak tinggal di situ. Karena almarhum ayah saya kan tentara, pangkatnya letnan kolonel. Wah, jadi mobil tetangga saya tuh, timahnya tuh saya ambil. Saya kiloin laku, ya kan? Ya, ke Madura kan, Madura udah ada di mana-mana dulu. Lumayan buat tambahan jajan anak SD kan. Apalagi, wah, itu. Ya, pohon-pohon tetangga lagi berbuah. Saya malam-malam, saya dengan tim saya, tetangga-tetangga saya tuh, saya ambilin buahnya. Saya pakai sarung, saya kemas yang tinggal matanya doang tuh. Kayak ninja, wah naik. Cuma namanya sekolahnya di sekolah Islam, walaupun manjat kebun orang juga bacanya Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Supaya nggak ketahuan gitu. Itu kan kejahilan masa lalu. Masa nimpe punya tetangga baca Bismillah? Karena saya merasa mudah-mudahan saya dilindungi Allah. Saya selamat. Nggak ada tetangga yang bilang, wah itu siapa? Malah nggak ada, aman. Allah lindungi memang. Tapi kan salah konteksnya. Antum nyuri kok baca basmalah gitu kan. Ntar yang bagian bawah aman, aman. Turun, udah banyak tuh ya. Bawa satu plastik buah-buahan. Mana lagi tetangga yang buahnya. Tapi itu kejahatan di masa kecil memang. Allah puaskan saya di masa SD itu. Gitu kan. Sudah, habis itu udah. Ya, di masa SMP, saya SD masih SD. Antum tahu kan orang yang main burung tuh. Yang ternak burung lalu burungnya dibawa pakai motor. Sepeda berapa kilo dilepas kan. Saya udah ngerasain itu di SD. Tapi memang bukan untuk taruhan, untuk kepuasan pribadi. Karena ada satu kamar 2 kali dari ruangan itulah, 3 kali. Di belakang rumah itu buat spot tuh sama ayah saya. Saya di situ ternak burung, ternak ayam, ya kan? Jadi burung saya tuh saya lepas sekarang dari kejauhan. Ntar kita dari dia udah ngeplek-ngeplek kan? Ah itu dia. Makanya saya ngelihat sekarang umur udah pada tua-tua main begitu, kasihan saya. Ya Allah, iya kasihan. Maksud saya kan kita ini sudah semakin tua, uban sudah mengingatkan kita, sudahlah ya. Kita ingatlah dengan kehidupan akhirat, siap-siap. Makanya saya kalau lihat begitu, saya bilang sama anak-anak saya di mobil, kamu lihat nak itu, ya itu Abi dulu di masa SD, sudah Allah cukupkan. Makanya anak lihat begini-gini tuh di pinggirnya udah nggak tertarik lagi. Sebab apa begitu lihat? Udah lewat masa lalu itu. Tahun 80-an yang tuh bayangin 90-an ya sudah lewat. 30-40 tahun yang lalu sudah. Ya. Jadi itu. Makanya saya kadang-kadang suka ngelihat kenapa orang bandelnya kok telat gitu. Tapi ada yang begitu ya. Botuna, bocah tua nakal. Udah tua baru nakal gitu kan. Ini hadirin sekalian ya. Jadi Allah melarang kita berbuat maksiat kepadanya serta berbuat jahat ya. Buruk terhadap sesama, apapun bentuknya. Saya kira itu sudah maghrib ya? Nah, sudah ya. Jadi kehidupan dunia adalah kesempatan yang perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berubah. Ya. Jadi kita harus berubah menuju hal-hal yang positif. Nah, di antaranya apa? Sebagaimana sabda Nabi, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi seluruh kemaksiatan itu nggak ada manfaatnya. Sudah, tinggalkan. Ya. Begitu kan? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.